Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Habibina syafina qurratu'ayna wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasahbihi tabi'in wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Al-Mukarramah, saya baru kali ini saya bilang Al-Mukarramah. Biasanya Al-Mukarramah. Baru kali ini seumur umur Al-Mukarramah, kepala kita, kepala MI Ustazah Iis Berkayati, Satya Pendidikan, para ustaz-ustazah di MI. Sebelum saya mulai, saya ingin meluruskan hoax yang barusan disampaikan oleh Ustazah Iis dan Ustazah Berkayati. Beliau berkali-kali mengatakan bahwa saya ini kiai. Bukan. Satu, belum dilantik. Yang kedua, kiai di Al-Fitrah itu ya cukup putra-putranya beliau saja lah. Yang lain itu cukup ustaz saja ya. Yang ketiga, berikutnya, yang keduanya apa? Mohon izin kepada sepupu saya di sini, Ustaz Muhammad. Mohon izin Ustaz menyampaikan apa yang saya tahu. Kenalan tahu saya, sudah kenal semuanya. Belum ada yang belum. Satu tiga. Kebangetan kalau belum kenal saya itu. Follower Instagram saya 3.600. Itu saja sudah 2 tahun saya uninstall dari HP. Bosen. Sudah nggak usah. Pokoknya begitu. Alhamdulillah wa syukurillah, saya ini di Al-Fitrah, mudah-mudahan saya tidak salah hitung, sudah 23 tahun. Usia sekarang saya 30. 25 usia saya kalau dihitung siangnya saja, karena malamnya kan tidur. Alhamdulillah hampir separuh usia saya bisa berkhidmah, bisa mengabdi, tentunya sebisa saya dengan berbagai macam kekurangan saya kepada Al-Qadri Syekh Muhammad Hasan Al-Sakir radhiyallahu ta'ala anhu, dan kemudian kepada keluarga besar beliau. Satu hal yang wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kalau dapat nikmat konon dengan motif menampakkan kegembiraan. Alhamdulillah, di antara banyak doa saya yang dikabulkan oleh Allah, salah satunya doa yang selalu sampaikan kepada Allah adalah agar khidmah itu tidak berhenti ke saya, tapi dilanjutkan oleh keturunan saya. Alhamdulillah, ada anak saya yang sekarang sudah mulai berkhidmah ke keluarga besar beliau. Itu salah satu doa yang selalu senantiasa saya panjatkan, tidak berhenti di saya. Kenapa begitu? Insya Allah akan kita sama-sama bicarakan. Ini bukan berbagi ilmu ya, mungkin sekedar cerita lah. Apalagi apa tadi kata Ustazah Menati, tausiah ketemu pirang perkara. Mohon maaf saya tidak sempat buat PowerPoint, saya kepikiran sebetulnya, tapi waktu yang tidak mengizinkan. Tadi malam Ustaz Fahmi saya masuk rumah jam 1 malam, mau buat PowerPoint jam 1 malam itu bukan pengajian, bukan apa, mobil mogok dirungkut. Jadi maju berhenti dari jam 9 malam sampai jam 1, dari rungkut ke rumah 4 jam. Mau bikin PowerPoint ya jadinya tidak sempat. Jadi ya saya ketemunya, kalau ada PowerPoint-nya kan enak, jangan nggak lihat muka saya terus yang membosankan. Bisa lihat tulisan, terpaksa
Kalau jenengan bosan semerang gitu saja sudah. Kita menundukkan kepala. Ada 3 hal di pertemuan pertama dan terakhir ini yang diperintahkan oleh Ustazah Iis kepada saya. Yang pertama tentang Hadratus Syekh Muhammad Haji Ahmad As-Sagaf As-Sakir radhiyallahu ta'ala anhu, pendiri pesantren ini, yang kemudian sejarah pondok, dan yang ketiga tentang nilai-nilai yang beliau wariskan ajaran kepada kita. Bang Ngapunten, saya orang Sunda, orang Jawa Barat, orang Sunda, tapi sudah insya Allah bahasa Madura fasih. TOEFL bahasa Madura saya 1500 overdosis, ngelindur bahasa Madura, saking alimnya, alim bahasa Madura. Saya mulai dari beliau ya, kalau di surat yang dikirimkan ke saya sih tentang silsilah, tapi coba saya berusaha lebih luas dari itu. Cuma setiap kali saya diminta, saya di Aliyah, sehari-hari ngajarnya di Aliyah. Dulu ketika TK masuk offline ya sering ketemu sama anak TK, karena putri di sana, kalau putra saya di sini ngajar di Aliyah. Malam juga sering malam, sejak berapa tahun yang lalu tasuk ke dari diminta untuk menyampaikan Al-Fitrohan ke kelas 12. Kalau ke kelas 12 masih pantas lala ini ke sesama bersama-sama. Saya bingung mulai dari mana. Terlalu banyak yang ingin saya sampaikan tentang Hadratus Syekh, tapi entah saya harus mulai dari mana. Saking besarnya beliau, saking agungnya beliau, saking banyak yang ingin saya sampaikan. Seandainya pun waktu ini dari jam 8 sampai 9, seandainya pun saya misalnya disuruh menyampaikan tentang beliau saja 1 jam, insya Allah waktunya kurang. Jadi saking banyaknya, saya harus mulai dari mana? Yang pertama, sesuai dengan perintah, saya disuruh menyampaikan silsilah beliau. Jadi dari silsilah nasabnya saja kita sudah bisa menyimpulkanlah bahwa beliau itu tidak seperti kita, tidak seperti manusia pada umumnya. Beliau itu dari ayah, silsilahnya nyambung ke Sunan Giri. Dari ibu, silsilah beliau nyambung ke Sunan Gunung Jati, Cirebon. Ayah ke Sunan Giri, ibu ke Sunan Gunung Jati. Nah, kita lewat Sunan siapa? Kita juga sama turunan Nabi Adam. Tapi entah lewat Abraha, entah lewat Namrud, entah lewat Fir'aun, enggak jelas. Kalau beliau jelas enggak. Kalau saya tidak salah itu, Romo Yai ke Rasulullah itu beliau urutan ke-31. Rasulullah, kemudian Sayyidah Fatimah, Sayyid Hasanan, terus Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Al-Bakir terus ke bawah. Beliau itu ke-31 kalau saya tidak salah itu. Dan dari sini saja sudah kelihatan lah bahwa beliau itu tidak seperti manusia kebanyakan. Kalau ada kiai atau siapa keturunan dari salah seorang wali songo, ngapunten, paling dari jalur ayah saja atau ibu saja, beliau nyambung ke dua-duanya, baik dari jalur ayah maupun jalur ibu. Itu yang dari sisinya sudah istimewa beliau. Kemudian yang kedua, salah satu ciri orang soleh adalah akan semakin terkenal, akan semakin nampak kelebihannya, akan semakin nampak karomahnya, bahasa santri, setelah orang soleh itu meninggal. Dan itu terjadi dengan beliau. Kalau kita manusia biasa meninggal, seiring dengan waktu akan dilupakan oleh orang itu, akan dilupakan. Tapi beliau tidak, justru semakin kesini semakin berkibar, semakin terkenal.
semakin banyak pengikut beliau itu. Kebetulan saya alhamdulillah wasyukurillah sering disuruh untuk mengikuti kegiatan di mana-mana. Yang paling jauh mungkin ke Thailand, saya sudah 2 kali ke sana. Terkenalnya beliau itu melebihi, bahkan orang-orang mengenal beliau itu melebihi dugaan saya, melebihi perkiraan saya. Contoh, ini contoh. Jadi saya ingin menyampaikan hal-hal yang A1 gitu saja, yang bukan katanya. Kalau konon katanya, konon kata orang, terus orangnya kata siapa? Dan orangnya kata konon. Ketika nyusun tesis, kuliah saya masih IAIN nih, saya dulu S1 S2 masih IAIN, belum UIN. Saya nyari pembimbing yang pandai di metodologi, tidak diisinya. Insya Allah saya cukup lah, insya Allah merasa cukup, bisa konsultasi ke banyak orang. Saya butuh orang yang pandai metodologi. Saya cari, dapatlah Profesor Dr. Bianto. Beliau pengurus Muhammadiyah Jawa Timur. Sekarang sudah pusat pengurus Muhammadiyah pusat. Muhammadiyah loh ya, bukan NU. Bukan NU. Di luar dugaan ternyata Prof Bianto kenal sama beliau. Lebih dari itu, kalau bimbingan saya ketemunya kadang di IAIN, beliau ngajar di Universitas Muhammadiyah sini Mulyosari. Kadang di kantor PWM, kantor wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Di PWM, Mas, ke sana. Begitu saya masuk ketemu di lobi sambil dipegang tangan saya, ini santrinya Yasroli, diperkenalkan ke orang segitu banyaknya Muhammadiyah dengan bangganya. Ini santrinya Yasroli ini anunya, urus pondoknya ini, mulai semua. Lah kok bisa gitu? Orang Muhammadiyah. Kenapa saya kenal Muhammadiyah? Muhammadiyah kan sampai saat ini kan alergi dengan maulid, alergi dengan isi gosah, alergi dengan manaqib. Juga profesor-profesor yang lain. Itu yang benar-benar jauh di dalam bayangan saya. Kalau ulama kiai NU kenal, wajar lah, maklum. Ini pengurus Muhammadiyah dan dengan bangganya memperkenalkan saya. Bukan karena saya tablator atau syekh. Kemudian saya melompat langsung jamaah. Dulu ketika beliau wafat, jamaah beliau itu masih ada di Kuala Lumpur, Selangor, di Malaysia. Cuma 2 tempat, 2 negara bagian ya, Kuala Lumpur dan Selangor Darul Ihsan, dan di Singapura. Saat ini entah sudah ada di berapa negara bagian di Malaysia itu. Ada di Johor Bahru, ada di Melaka, ada di Perlis, ada di mana lagi jamaah beliau ini. Menyebarnya, adanya jamaah Alimah di negara-negara bagian lain itu pasca setelah beliau wafat. Thailand juga begitu. Ada urusan Al-Hikmah Thailand, bahkan ratusan mahasiswa Thailand yang dikuliahkan beasiswa kerjasama Al-Hikmah dengan PBNU. Jadilah ada Al-Hikmah cabang istimewa Thailand. Al-Akbar sini biasanya sekitar 200-an mahasiswa dari Thailand yang ikut Al-Akbar sini. Mereka yang di Malang, yang di Jakarta, di Lamongan, di mana kumpul ke sini. Semakin berkibar, semakin terkenal, beliau semakin dikenal pasca justru setelah beliau wafat. Yang terakhir itu langsung mencolot ya, belum yang di Bali, yang di mana. Bali itu kami ke sana dulu tahun 2010. Beliau sudah wafat ya 2010 itu. Kami 2 mobil ke sana. Sekarang Alimah di sana sudah ada di 5 kabupaten di Bali itu. Sudah ada pengurus provinsinya sudah di 5 kabupaten. Dan seterusnya. Di Jawa Timur sekarang itu yang belum ada hal akbarnya cuma di Lumajang dan Jember. Belum ada hal akbar ala Al-Hikmah. Tadinya hanya berapa kabupaten saja. Dan ketika ada hal akbar Al-Hikmah pasti nama beliau disebutkan begitu.
Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kebesaran beliau adalah beliau tidak pernah berhenti gitu ya, adalah dengan bermunculannya pondok-pondok pesantren Al-Fitrah di daerah. Jadi kalau tidak salah pada saat itu ketika itu rombongan ke Malang, beberapa mobil 5 atau 6 gitu, dalam rangka peletakan batu pertama di Al-Fitrah Blitar. Beliau sudah gerak, sudah sakit keras ya. Kalau saya tidak salah itu hampir 3 tahun beliau sakit, dan itu ternyata ada hikmahnya tersendiri. Belum ada WA, belum ada BBM. Bapak Haji Wan Setiawan, Sesekul 5 Pilar, dibisi oleh Hadratus saya. Kemudian beliau kirim SMS. SMS-nya isinya kurang lebih dawuh Hadratus saya, insya Allah pondok-pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah itu akan bermunculan berdiri di berbagai daerah di Indonesia. Singkat cerita beliau wafat. Saya yang bodoh ini, akal saya jalan. Saya mikir begini, lah beliaunya wafat, terus bagaimana Al-Fitrah mau berdiri di daerah-daerah? Ikonnya Al-Fitrah Al-Hikmah itu beliau. Terus orang mau gimana? Kan beliau itu hanya menerima hibah ya, tidak menerima tanah wakaf, hanya hibah. Lah terus orang mau hibah ke siapa? Penerimanya sudah wafat. Kan begitu. Tidak lama tiba-tiba di Lamongan muncul, di Bakalan Pule, Kecamatan Tikung, muncul ada orang tiba-tiba hibah tanah. Sekarang sudah berdiri kan masjid pondok pesantren Al-Fitrah Lamongan. Ketika serah terimanya itu, saya kebetulan pada saat itu saya kepala pondok, saya berangkat ke sana untuk serah terima lisan, belum notaris dan sebagainya. Si pemilik tanah itu diminta sambutan, hanya bisa assalamualaikum, kemudian nangis, enggak berhenti, dan itu lagi dengan salam, hanya nangis, saking gembiranya. Sekali lagi pasca beliau wafat. Jadi ketika beliau wafat itu baru ada Al-Fitrah sini ya. Kemudian ke Pancen peletakan batu pertama, terus Metese Semarang itu juga belum terbeli. Jadi beliau itu pengen membuat Al-Fitrah Semarang, keliling beberapa mobil, nyampailah akhirnya di bawah bukit. Kalau jenengan searching monggo googling Al-Fitrah Metese Semarang, akan kelihatan megah. Berdiri atas puncak bukit kanunya, bukit Metese, metu pas jadi saya. Bukan. Metese itu dari kata-kata MTC, Military Training Center. Sejak dulu sampai sekarang itu pusat pelatihan militer Training Center. Orang Jawa kesulitan MTC dari Metese. Sekarang menurut saya sudah jadi Manaqib Training Center. Versi saya, versi ngawur. Beliau naik ke atas bukit, jalan kaki itu hutan jati. Saya nututi masih hutan itu, hutan jati. Enggak seperti sekarang sudah jadi masjid megah. Naik ke atas, beliau kemudian itu entah punya siapa tanahnya, enggak ada yang tahu. Diambil di atas, pas di atas dengan santainya beliau berkata begini, nanti di sini akan berdiri masjid pondok pesantren Al-Fitrah Semarang, dengan santainya tanpa perasaan bersalah. Jadi nyatanya sekarang itu, dan itu sudah beliau dahulukan, nanti Al-Fitrah Semarang akan jadi Al-Fitrah terbesar di Indonesia. Sekarang saja sudah 5 hektar. Kita di sini 3 hektar enggak, karena sulit kan. Hadratusnya di Semarang minta 11 hektar Pak. Muncul Blitar, muncul Indramayu, muncul Batang, muncul, saya alhamdulillah pernah ke Medan, ada orang hibah 6,5 hektar untuk Al-Fitrah, belum ada yang menggarap. Muncul di mana-mana. Kalau saya tidak salah itu sudah 11 titik di Batam. Ada pengusaha ambilan butuh berapa hektar tanah saya, ambilan PPN buat Al-Fitrah di setelah jembatan Balerang. Itulah beliau, tidak berhenti berkibar, tidak berhenti. Nah oleh karena itu saya mengambil
dari kitab yang beliau karang Al-Muntakhabat juz 3, ada bab di sana Tarbiyatul Masyayikh Al-Murabbin Al-Mursyidin ba'dal wafat. Beliau mengarang bab gitu, bahwa kesimpulan saya, mudah-mudahan tidak terlalu salah, bahwa orang-orang seperti beliau itu, bukan hanya beliau saja nih, tentunya termasuk Sunan Ampel, Wali Songo, dan wali-wali yang lain, Yai Hamid Pasuruan, Syekhul Khalil Bangkalan radhiyallahu ta'ala anhum, tidak pernah berhenti meninggalkan jamaah umatnya dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak akan pernah. Jenengan jangan pernah, maaf barangkali ada yang bergabung ke sini, ngapunten barangkali ada yang bukan alumni Al-Fitrah, bergabung ke Al-Fitrah, berhikmah di MI, mengajar di MI setelah beliau wafat. Jangan pernah punya pikiran beliau nggak kenal jenengan, salah besar. Salah besar. Beliau tidak memantau jenengan, salah besar. Nah, kok bisa Ustaz, saya kan gak ikut thariqah beliau. Di sini beliau membagi jamaahnya menjadi 3. Ada murid itu yang berbaiat thariqah Qadiriyah wal Naqsyabandiyah dan Utsmaniyah. Ada muhibbin, para pecinta. Wis pokoknya jenengan seneng, remen teng beliau, itu termasuk jamaah beliau. Dan itu pasti diperhatikan oleh beliau, pasti. Yang ketika muqtaqidin, di bawahnya lagi lah sini ya saya boleh. Jadi cuma itikad saja, itu wong api, itu wong soleh, itu kiai api, itu titik, cukup itu. Lah jenengan buka segala muqtaqidin muhibbin, ngajar jenengan di sini. Setiap hari sholat duha di masjid, ziarah ke Hadratul Syekh, itu di atasnya muhibbin itu. Jangan-jangan ketika jenengan misalnya nututi Hadratul Syekh, jangan-jangan jenengan ikut baiat. Jangan pernah punya pikiran beliau tidak kenal, tidak tahu kepada jenengan, salah besar. Monggo dibaca Muntakhabat juz 3 Tarbiyatul Masyayikh Al-Murabbin Al-Mursyidin ba'dal wafat. Sebelum pandemi 2019 saya ke Makassar. Ada majlis zikir di Kecamatan Biri Kanaya, Makassar. Pak Camatnya hadir sampai nangis-nangis. Monggo untuk ini dijadikan acara bulanan rutinan karena beliau merasakan manfaatnya. Beliau difitnah, korupsi, teman-temannya pada masuk penjara, camat-camat itu. Ini juga sudah disidang berapa kali, saya sudah masuk penjara, ternyata selamat. Ini barokah majlis zikir ini, silakan ditempati setiap bulan. Itu nggak seberapa. Ketika 2019 nih, 10 tahun setelah Hadratul Syekh wafat nih, ada pembaca nomor 6 manaqib, enak banget. Ustaz Latif, pokoknya suaranya enak, lagunya persis anak pondok. Saya milih sebelah saya Ustaz Jailani, aslinya orang Tuban. Ustaz, niki santri Al-Fitrah. Boten. Pernah mendok Al-Fitrah? Boten. Saya langsung pada saya semakin besar lah, kok enak baca manaqibnya. Terus diam sudah, nanti sajalah selesai acara, akhirnya saya tanya lebih lanjut. Ya kok enak macamnya, terus persis membaca santri. Ngeten Ustaz, bahasa Jawa betul kan nih? Sebetulnya mungkin. Ki. Anissa, ngeten laren niku yang Jawa Tengah, laren niku. Kalau kan menjelang Idul Fitri nih ngechat griya. Pas ngechat kusen, laren niku maca sholawatan. Kok enak suaranya? Kalau parani, Mas, suara sampean enak Mas. Sing sholawatan kan nggih. Kalau parani usah Bluetooth manaqib 1 sampai 6. Kalau parani kitab, saya pelajari ini Mas ya. Napa niki Pak? Usah sampean pelajari. Nggih Pak. Malamnya tidur anak itu siang, malamnya mimpi didatangi Hadratul Syekh. Bahwa kitab manaqib beliau itu nomor 6 diberikan ke anak itu. Pasti yang bukan nomor 6. Di Makassar. Antah berantah. Entah siapa anak itu. Nah, jenengan bulat di sini. Terlalu banyak yang bisa saya ceritakan tentang beliau. Yang lewat mimpi, kadang malah datang
datang secara fisik. Jangan pernah sekali lagi punya pikiran untuk beliau salah besar. Jadi, ngapunten. Tadi dari saya keywordnya ya, semakin besar, semakin hebat, semakin semuanya. Ketika dulu beliau masih sugeng, masih hidup saja, beliau sudah menunjukkan banyak kelebihan, banyak karomah. Apalagi justru setelah wafat. Kok begitu Ustaz? Orang-orang seperti beliau itu ketika wafat, ketika hidup beliau banyak punya kewajiban sebagai seorang muslim, kewajiban syariah, sholat, puasa dan seterusnya. Sebagai suami, kewajiban untuk memberi nafkah dan seterusnya. Sebagai seorang kiai dan seterusnya. Setelah wafat, hilang kewajiban itu semua. Sudah tinggal ruhaninya saja sudah. Setiap kewajiban secara syariat itu justru semakin hebat perhatiannya. Saya pertama kali kesini 2008 sore, habis maghrib dipanggil ke dalam sama beberapa orang, entah siapa saja lah pada saat itu. Diajak ngobrol, terus disuguhi makan. Ketika bundahan di masjid pokoknya, di masjid bundahan disuguhi makan. Terus beliau keliling berdiri, kedengaran adzan Isya. Beliau sambil keliling itu tangannya di belakang begini. Ayo ambil yang banyak. Ayo ambil, jangan malu-malu. Keliling. Dalam hati saya, kiai apa sih? Jadi suruh ambil yang banyak, tapi ditungguin terus. Kan suka. Saya berhenti ngerontak itu, kata beliau. Iya ya, ini gimana? Katanya suruh ambil yang banyak, tapi gak pergi gimana? Saya tak sholat Isya dulu yang masuk 1-0. Gak bisa dibohongi beliau, gak bisa dibohongi. Jangan apa yang kita berbuat, apa yang kita kata, ngerentek loh penanya. Maaf sekali lagi, itu ketika beliau hidup. Kami setelah beliau wafat, nggak punya kewajiban apa-apa. Saya lagi, Nyai Sepuh wafat Minggu, wafatnya kan ibu Nyai Sepuh itu Minggu. Saya yang sekali lagi yang bodoh ini, bahkan bodoh saja enggak, sangi sore nih, bodoh saja enggak. Mikir saya yang bodoh ini, lakunya Jumat, kan gitu, Jumat besok Minggu. Dah, tak gak bilang ke siapapun, ke menantunya ibu saya lo gak ngomong. Gitu. Menantu ibu saya lo gak tahu, anaknya mertua saya lo gak tahu. Gitu. Senin pagi saya dipanggil oleh beliau saya jalan. Kami itu dulu kalau dipanggil oleh beliau itu coba itu pakai baju kayak mau sholat untuk menutupi berbagai macam kekurangan, karena kelihatan semua pasti itu sama beliau itu. Beliau ternyata lagi berdiri di depan dalam. Sekali lagi pertanyaan saya, laku Minggu ya. Begitu nyampe beliau gitu gini. Ya gitu itu sih, kalau orang cinta itu sih. Semua detail, bukan cuma ibadahnya, bukan cuma sholatnya. Nyai Sepuh itu cinta ke Syaikhul Qadir. Syaikhul Qadir wafat hari Minggu, bukan menakiknya. Ditiru sama Nyai Sepuh. Paham maksudnya? Dijawab kentek saya. Bukan cuma di sini, banyak sudah banyak di mana-mana. Ada jamaah di Singapura cerita ke saya orang itu sambil nangis ceritanya. Setelah menikah saya setelah menikah tiba-tiba di santet. Singapura ada santet ternyata. Offline kan belum pandemi. Mau berangkat kerja tiba-tiba munting. Wah, munting sudah. Telepon bunyi, yang angkat istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, abang kenapa? Kak abang juga. Memang di Singapura besok kondangan. Jadi orangnya cerita ke saya, masih hidup orangnya sekarang. Di Makassar. Dulu tahun 99 ada banyak anaknya orang-orang kaya di sini yang pemakai narkoba. Tinggal di sini sama kami satu kamar. Sama Ustaz Munir. Ustaz Munir pasti tahu namanya sebenarnya saya sebutkan itu. Pada itu narkoba itu mahal-mahalnya. Sekarang kan siapapun bisa beli. Dulu harus beli jual mobil apa itu narkoba. Pemakai lah
candu. Suruh tinggal di sini, hidup sama kami tanpa diobati apa-apa oleh beliau. Malah dibiarkan seandainya mau. Kami itu dulu di dalam, sekarang sudah jadi baratnya masjid. Baratnya masjid dulu kami kalau mandi di sana. Di sana itu ada bekas itu loh. Bekas suntikan. Bekas suntikan. Ada buat sabu-sabu. Lah kami orang pondokan nggak ngerti begitu-begitu. Di depan kami udah seret nyuntik itu putau itu. Terus yang sabu-sabu yang tahun itu loh. Belum orang, kalau orang bukan orang kaya pada itu nggak bisa diatur. Orang kaya-kaya. Dan 50 hari di sini mereka semua suruh pulang, sembuh semua, total, tidak diapa-apakan. Yang salah satunya dari Makassar cerita ke saya, Ustaz, saya di rumah dapat beberapa hari, kok kangen lagi, pengen nyoba lagi. Pagi-pagi saya sambil minum kopi, saya manasin mobil, mau beli. Tiba-tiba telepon bunyi, diangkat sama mama. Dan ada telepon rumah. Dari siapa? Dari Ayu. Bilang mas, gak ada. Ini mama sudah bilang kamu ada. Assalamualaikum dan, misalnya ya, jangan kemana-mana ya. Ayo matikan mobilnya, matikan sudah, jangan kemana-mana. Sekali lagi itu ketika beliau masih hidup. Yang fisik, ngapunten, niki agak saru. Ada jamaah Singapura minta diantar oleh salah seorang ustadz kita di sini. Masih aja di sini ustadznya sekarang. Tidak saya sebutkan. Minta diantar ke Doli. So teman kita ustadz itu di sini hampir kejadian lah sudah di dalam kamar itu hampir terjadi sudah. Hampir terjadi. Tiba-tiba dikunci pintunya. Tiba-tiba hadir itu saya ada di dalam kamar. Kata coba. Pulang. Apa bang? Pulang. Beliau ada di dalam kamar. Itu ketika beliau masih gimana dengan saya? Jangan pernah merasa jenengan tidak dikenal oleh Hadratus, salah di sini. Sekelas Habib Thohir, Allahyarham radhiyallahu ta'ala anhu, beliau kurang alim apa? Mondok di Sayyid Muhammad Al-Maliki belasan tahun tidak pulang. Beliau sering sekali menyampaikan pengajian almarhum ma'aman ahab hadis ya, sahih itu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim di mana-mana ada bahwa seseorang itu di akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya, kan begitu. Di Sahih Sarah Sunan An-Nawawi, Surah Muslim Lin Nawawi ada, di Aunil Ma'bud Sarah Sunan Abi Dawud ada penjelasannya. Saya saja singgah sepiro Habib tahu penjelasannya, apalagi beliau Habib temenan, walim temenan. Loh, kober, apa sih bahasa Indonesia kober itu? Mentala. Sempat-sempatnya tanya ke Hadratus saya, Yai, bagaimana ya ada orang cinta kepada seorang soleh, seorang alim, nggak pernah ketemu, nggak sezaman. Bagaimana ya kalau di akhirat bisa kumpul bareng masuk ke surga, itu gimana ya? Karena yang bertanya Habib Thohir, pertanyaan itu dijawab juga dengan pertanyaan oleh Hadratus saya. Habib satu zaman dengan Rasulullah. Iya. Selesai. Karena cinta, ya nggak harus ketemu secara fisik, cukup. Itu yang ingin saya tanamkan. Beliau mengenal kita semua. Hakul yakin, saya nggak insya Allah mengenal dengan semua, dan dengan dipantau satu persatu. Setiap saat, setiap menit, setiap detik. Satu tentang beliau, yang kedua sebetulnya kan sampai jam 9 terus pertanyaan-pertanyaan di setengah jam. Biar gak ada yang nanya, tak habis ada setengah 10. Salah undang saya. Yang kedua tentang sejarah pondok. Kalau sejarah pondok ya begitulah, jadi seperti yang ditulis di apa itu sering banyak kan ya di visi misi itu. Beliau sebetulnya tidak ingin membangun pesantren itu, bikin tempat istirahat beliau itu sebetulnya. Tapi karena mutiara di dalam laut, mutiara kan di dalam apa namanya? Di dalam kerang, nulisnya konangan gitu, di dalam kerang, di dalam laut yang dalam. Karena mutiara ya ketahuan. Kita karena kerikil, jadi tendang-tendang uang gitu. Ada yang ngepek. Beliau mondok baru berapa hari di Jogja Krapia.
pondok paling sepuh, paling besar di Jogja. Baru dapat berapa hari. Jadi selama mondok itu tiap hari dikirimi nasi dari dalam. Romo Yai, Kang, ini dari mana? Dari dalam, Gus. Santri yang lain dikirimin enggak, santri baru doten, Gus. Jenengan toh. Lah, napa Kang? Anu di peramber jenengan badhe dipek mantu. Baru berapa hari karena mutiara mau dipek mantu. Jadi beliau sendiri di pengajian Salvation minggat kulo gitu. Dia kabur, beliau minggat naik Vespa dari Jogja ke Surabaya karena mau dipek mantu mutiara. Kita di sini menawarkan diri ke payu-payu. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Saya lo payunya di Kalimantan, kasihan saya. Jadi saya orang Kalimantan. Dayak, gitu. Payu di Jawa. Yang luar biasa dari beliau itu, jadi beliau dauhkan secara verbal, secara lisan. Saya itu pengen mendobrak kultur budaya pondok pesantren selama ini. Di antaranya adalah bahwa pondok pesantren itu apa katanya pengasuhnya A, B, tidak ada sistem musyawarah. Pesantren semua begitu. Nah, pernah saya dari Jawa Barat, Jawa Tengah pernah, di Kebumen pernah, saya pahami di sampai paling jauh, paling timur saya pernah di Probolinggo sana. Terus terakhir di sini. Alhamdulillah saya diselamatkan oleh beliau gitu. Enggak cuma ilmu syariat saja. Entah saya seandainya ada di sini mungkin ilmu syariat saja yang saya pegang. Memang kenapa syariat saja? Teman-teman saya sampai sekarang sholat ya pakai sarung, pakai ini baju singlet ini. Usolli Allahu Akbar. Dosa Ustaz enggak. Sah, pokoknya kamu tuh orang. Cuma pantas tak? Mau rapat saja ke sini. Dipakai semua. Lah mau ngadep kepada Allah pakai singlet itu deh. Sah. Cuma pantas tak? Teman saya sampai sekarang masih begitu. Pakai levis, pakai kaos usolli. Sah, dosa enggak. Sekali lagi pantas. Saya diselamatkan oleh beliau. Nah, beliau itu beliau ingin membangun sistem itu, merobohkan apa yang selama ini mendobrak istilah beliau, apa yang selama ini dipegangi oleh pondok-pondok pesantren. Beliau itu ingin membangun sistem dan sampai detik ini beliau berhasil. Berhasilnya itu di Al-Fitrah ini siapapun kepalanya, siapapun pengurusnya, ya begini di Al-Fitrah. Maaf, ini mungkin salah. Ketika beliau kapundut, putra putri beliau kan masih belum berkiprah. Nyai Sera itu lagi kuliah di mana? UIN Ampel. Nyai Selvi itu sudah kuliah belum ya? Sudah. Apa masih di kuliah ya? Belum. Saya itu dulu sering disuruh ngirim ke Lirboyo. Nyai Sera insya Allah sudah kuliah. Sebab itu lagi, terus pokoknya bicara belum nggak pernah ada habisnya lah. Nyai Sera cerita itu, ya saya kuliah jurusan apa ya? Jurusan ini aja kan? Beliau yang menentukan. Padahal beliau cuma sampai kelas 2 MD. Terus ngerti jurusan itu. Di tengah kuliah, di tengah perjalanan ganti KI, kepemimpinan Islam itu ditiadakan. Dulu kan ada KI, kepemimpinan Islam. Nanti diproyeksikan jadi kepala sekolah gitu KI. Dihilangkan prodi itu, jurusan itu diganti prodi-prodi baru. Ustaz, katanya Sera cerita ke saya 4 mat itu, saya suruh ngisi belangko pada saat itu, suruh ngisi ambil jurusan yang mana, terserah silakan. Mau pindah mana? Saya teleponnya ya. Saya suruh pilih jurusan baru ya, yang kayak ditiadakan. Apa saja kak pilihannya? Ini. Ambil MPIK. Kenapa ya? Nanti itu bermanfaat buat kakak. Bisa ngerti MPI itu. Dan alhamdulillah saya kuliah di situ. Sedikit banyaknya saya tahu lah manajemen sekolah dan sebagainya. Sampai segitunya beliau. Nah, ketika beliau wafat, putra putri beliau ngapunten, ini bisa jadi saya kan belum siap, belum terjun lah, belum bisa terjun seperti sekarang. Alhamdulillah, sekarang sudah totalitas. Semua dipantau, semua dibimbing oleh beliau. Terakhir hari
Sabtu kemarin kayaknya, ya Sabtu kemarin saya, hari Sabtu sekarang, hari Kamis saya rapat mulai jam 9 pagi sampai jam 2 siang di dalam. Semua diperhatikan, detil. Banyak hal yang tidak kami ketahui, beliau tahu. Ustaz Kunawi juga geleng-geleng kepala. Sampai nyai selfie loh. Sampai kenal Ustaz Samuji. Ustaz Samuji itu tak lurus orangnya. Ada tiang listrik ditabrak sama Ustaz Samuji. Tahu dari mana? Orang-orang detil gitu, luar biasa punya kota dalam itu memperhatikan kita sekarang gitu. Dulunya enggak, ketika beliau hadir wafat ya putar-putar belum, ngapunten dalam tanda kutip belum siap, belum terjun. Alfitroh jalan dan itu lebih dari 10 tahun deh ya. Akhir-akhir ini saya caca kan beliau terjun gitu. Contoh kedua, umroh itu kan setiap tahun ganjil, tahun genap 2016, 2018, 2020. Saya lupa tahun berapa, 2018 mungkin kami berangkat semua. Saya istrinya kok banyak istrinya. Yang sering disebutkan sebagai Ustaz Sepuh itu, pelecehan masih muda sebut sepuh. Ustaz Wahdi sama itu Ustaz Arif, Ustaz Udin, Ustaz Musafa, Ustaz saya, berangkat semua pokoknya. Kepala pondok Sawakulu berangkat semua. Coba bayangkan, itu pondok lain oleng itu, goyah itu. Keluarga dalam juga berangkat semua tanpa kecuali. Kosong dalam itu. Bayangkan, pondok itu 16 hari. Jalan pondok itu nggak oleng, nggak goyah, nggak apa gitu. Coba pondok lain tinggal pengasuhnya keluarga dalam berangkat semua. Pengurusnya berangkat semua, santrinya melarikan diri itu. Itu sistem yang dibuat oleh Hadratus Syekh, dan itu beliau berhasil sampai sekarang. Tolok ukur berhasil yang kedua adalah beliau dawuhkan jangan sampai wali santri itu memondokkan anak-anaknya ke Al-Fitrah karena saya tidak mau. Dulu begitu. Ustaz Kunawi, Ustaz Ridho, Jawa Tengah itu, Ustaz Hashim sekarang di Metes, Ustaz Ali Mastur mondok ke sini ini gara-gara dengar pengajian Romo Yai di Rasika Semarang. Kamar kami di atas dulu, di tempat air minum kesalahan itu. Kamar kami di atas di situ. Daftar Ustaz Ali Mastur, rombongan datang. Ustaz Ridho itu. Mas, tahu dari mana di sini? Dengar pengajian Yai Astor di radio. Jadi gak tahu pondoknya kayak apa, kurikulumnya bagaimana, pokoknya mantep ke kiainya, budal. Dulu begitu trennya. Sekarang enggak. Ada kelas sebelum pandemi ada yang dari Ambon. Mana saya suka kenal dulu pertama masuk dari mana? Ambon sana yang jauh. Kamu tahu dari mana? Dari internet. Banyak itu banyak sekarang. Ada yang dari Pekanbaru sekarang kelas 12 putri itu. MPI sekarang semester 3 ada yang dari mana ya? Kalimantan Tengah. Tahunya dari internet. Tahunya dari medsos. Enggak tahu siapa pengasuhnya. Terus pokoknya berangkat. Itu sudah terjadi. Yang beliau inginkan paling tidak meskipun belum 100%-nya, jangan sampai orang tua memerlukan ke sini karena saya sudah terjadi. Sekian entah yang keberapa dari dawuh beliau yang terwujud yang terbukti di tengah kota dengan tetap mempertahankan kesalafannya dan murah. Saya baru tahu hari Kamis waktu rapat di dalam itu uang makan di Sydney ini 400 ribuan uang makan itu. Nggih. Makan 3 kali. Anaknya istri saya, anak kedua dari istri yang pertama. Yang pertama kan sudah kuliah, dulu lulusan Sarjana juga dari dulu. Kami kemarin Jumat baru saya sampai ke sana. Anak kedua di Darul Ulu. Di sini makan sehari 3 kali 400 ribu. Di Jombang makan sehari 2 kali 500 ribu. Iki sing salah sopo. Sehari 3 kali 400 ribu di kota besar, sehari 2 kali 500 ribu di Jombang. Yang salah siapa coba? Sini sana yang kemahalan, apa yang sini kurang mahal? Kok bisa? Dan survive alhamdulillah.
dengan biaya yang begitu itu. Luar biasa putra itu. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, dari dua topik yang ingin saya sampaikan ini tentang beliau, tentang pondok, alhamdulillah wa syukurillah, yang tidak boleh, jangan sampai tidak kita syukuri, selalu harus kita syukuri. Alhamdulillah wa syukurillah, kita termasuk salah seorang dari pengajarnya Al-Fitrah, termasuk salah seorang dari jamaah beliau. Itu yang alhamdulillah wa syukurillah. Baru sampai kita ini, alhamdulillah, dirangkul oleh Hadratus Syekh. Kalau ada orang begini, Al-Muntakhabat Juz 1, kalau ada orang senang kepada salah seorang wali, seperti orang beliau gitu, di Muntakhabat, itu karena cinta, mahabbah kiai, syekh, wali tersebut datang kepada jenengan. Enggak sebaliknya, bukan. Tadi Ustaz Gunawi kan dengar pengajian Hadratus Syekh, senang sama pengajiannya, jadi di sini, pondok di sini, jadi ustaz, jadi kepala pondok. Sepertinya kan yang senang Ustaz Gunawi dulu, mahabbah Ustaz Gunawi dulu, kemudian dijawab mahabbahnya, cintanya oleh Harun Mujahid. Kebalik itu bukan. Kalau ada orang senang ke Hadratus Syekh, cinta Hadratus Syekh, itu karena cinta beliau sudah nyampe duluan kepada orang itu. Jangan dibalik. Al-Muntakhabat Juz 1. Dan jenengan orang-orang pilihan yang dipilih oleh beliau, dicintai oleh beliau. Dan kemuning rumah saya, speaker dari sini alaika kedengaran, jangankan mana kibar, kan ditambah toa atau apa tuh, kedengaran semua. Apapun kedengaran ke rumah itu, mana kibar. Minggu awal dari kampung saya yang berangkat bisa dihitung. Rumah saya lurus belok kiri, kedengaran pokoknya banter ke sana. Sini Manakiban, di sana Manakiban sendiri. Di pos itu. Main kartu. Apun mereka tidak atau belum terpilih oleh Hadratus. Toko pondok lebih parah lagi sana timur. Timur Ustaz lagi itu. Parah sana itu sampai sekarang. Belum terpilih oleh Hadratus. Mahabbah beliau belum sampai ke sana. Begitu nih, dengan orang-orang terpilih. Jangan pernah punya pikiran saya baru di sini. Urusannya bukan baru, bukan lama, bukan murid thariqah, muhibbin atau mutakidin, bukan itu urusannya. Bukan itu penilaiannya. Ini penilaiannya. Seberapa hebat, seberapa besar cinta jenengan ke beliau. Saya yang tadi sudah 23 tahun di sini, sangat mungkin bisa jadi kalah mulia dengan jenengan semua. Bisa jadi. Wallahi. Bukan waktu ukurannya, bukan murid thariqah atau bukan menangis atau tidak, bukan. Demi Allah, itikad, keyakinan, kemantapan. Jangan kecil hati, jangan benar saya ini siapa, enggak. Urusan kita harus rendah diri, merasa lebih jelek dari orang, merasa lebih wajib itu thariqah. Itu ajaran adab, thariqah memang ada begitu, jangan merasa lebih dari orang lain. Tapi tentang bahwa jenengan lebih rendah dibandingkan orang karena orang baru, tidak, bukan. Meskipun saya di sini lebih lama, lebih tua dari jenengan, tapi kalau saya klien hatinya kalah jauh dengan jenengan. Dan itu banyak yang begitu itu, banyak sekali, banyak. Trennya justru jadi ngapunten, ini jelek ini ceritain. Pasca beliau wafat, justru banyak orang yang gelem, yang nggak mau datang ke sini. Saya disebutkan namanya, jangan sebutkan daerahnya, saya sebutkan namanya, karena saya tahu persis. Lamongan Kiai Fulan, saya bisa sebutkan namanya. Gresik Kiai Fulan, kemudian Jombang, saya disebutkan namanya. Lamongan sampai Singapura, Malaysia, Bali itu kita nama Makassar. Karena saya kenal beliau semua. Makassar itu di masjid tempat khususi, di sebelahnya rumah Ustadz Fulan.
Sekarang sudah nggak, beliau wafat sudah nggak ikut al-khidmah. Kalau Akbar nggak datang ke sini, malah di depan rumahnya pasang papan, menerima undangan, tahlil dan seterusnya, bikin kartu nama. Yang dibaca nggak Iqlil. Bali bahkan yang sudah berbaikat yang goyang. Yang sebutan daerahnya, saya tahu insya Allah. Malaysia. Lah jenengan orang baru bisa matang, bisa yakin itu. Mendingan jenengan daripada mereka-mereka. Itu alhamdulillah kita bisa bergabung. Nah, 2 poin. Sekali lagi, mari kita syukuri bahwa kita termasuk insya Allah yang dipilih, yang dicintai oleh beliau. Mudah-mudahan terus sampai kapanpun gitu ya. Kita istiqomah, kita tumanina, berkhidmat kepada utusan. Mulia betul jadi ustadz di sini itu, ustadzah di sini mulia luar biasa. Iri banyak orang. Disertai itu yang namanya lamaran luar biasa itu. Disertai yang pengen jadi macam-macam. Sekali lagi kita syukur alhamdulillah ya Allah saya ditakdirkan bisa bergabung dengan Fitro, itu yang harus disyukuri. Semoga ya Allah begitu deh lah, tidak mungkin saya terus dengan anak-anak saya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir tentang ngapunten. Ini saya bicara duniawi, Jangan pernah khawatir tentang rezeki. Jangan sebutan ustaz siapa di sini yang kebutuhannya saat ini di atas saya. Insya Allah nggak ada. Ustazah Naritika itu nyuwun saya Ustazah Nur Hayati, Ustazah Matu, Ustazah Iis juga nyuwun saya suami istri khidmah di sini. Putra putri beliau belum mondok, belum kuliah. Saya cuma sendirian di sini. Istri saya BMS di rumah saja. Anak saya sedang dibiayai semua 5-5-nya sekarang. Nomor 1 kuliah di UI. UKT-nya uang kuliahnya 1 semester 7 juta Ustaz. 1 semester. Anak-anak Ustaz, ada anak Ustaz yang lain kalau di UI cuma 3,5 juta sekarang. Beli laptopnya karena jurusannya teknik lingkungan Ustaz ini 9 juta seperempat laptopnya itu. Laptop jenengan berapa? Anak saya 9 juta seperempat laptopnya. Belum macam-macamnya lah. Alhamdulillah offline. Jadi kan tidak harus beli uang bensinnya. Yang kedua di Jombang, Darul Ulum. Ini masuk SMA, kok masuk di kelas excellent gitu ya. Jadi di kelas itu memang kelas di kelas itu ada yang memang lewat saringan untuk ikut olimpiade. Misalnya ada olimpiade biologi, 2 orang ini yang dikirim. Olimpiade matematik 2 orang yang dikirim. Olimpiade fisika 2 orang yang dikirim. Olimpiade yang dikirim. Anak saya di kelas itu untuk olimpiade matematika, anak kedua itu. Selain SPP sekolah, kemudian Syariah Pondok, uang makan dan sebagainya, ada uang yang harus kami bayarkan 1 tahun 9 juta. Mahal pokoknya pondok tempat. Yang ketiga mondok perempuan di Malang. Untuk Sambang saja perjalanan nggak cukup 300.000 saya pahami. Atau 150, kemudian bensinnya 150, belum beli makannya dan sebagainya. 300 itu kurang untuk perjalanannya saja itu. Belum sanggupnya, apanya dan seterusnya. Ke Jombang juga sama, tolnya kan mahal. Anak yang keempat lagi SD sekarang, yang kelima masuk TK, alhamdulillah TK semua. Semuanya sedang butuh dia. Tapi kenapa bingung kau sadari? Allah kalau sugih kok. Geleng-geleng di kepala sadari, Allah kalau sugih kok. Alhamdulillah sampai detik dulu saya begini, sampai sekarang ya begini, nggak jualan. Mungkin banyak yang jualan online. Istri saya malah konsumen yang baik, sering beli, kok jualan malah konsumen kok.
Alhamdulillah saya nggak bisa beli online itu saya saat ini saya. Mudah-mudahan jangan ditakdirkan beli online saya. Nggak boros semua nanti. Anak saya yang pertama online, si kecil yang gendut itu sering tok 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 paket gitu. Saking hafalnya. Alhamdulillah cukup bersinar sekali. Ya begini ini saya nggak jualan, nggak cukup. Dari mana? Dari Hadratus Syekh. Lewat beliau maksud saya. Dari Allah lewat beliau. Jangan buka Anwarul Qudsiyah fi ma'rifati qawaidus sufiyah. Ada dalilnya. Kalau kita enggak menangi seorang mursyid, seorang wali, seorang guru, enggak merasakan karomah beliau pada saat beliau hidup, ada kok karomahnya, siriknya, rahasianya, semua dititipkan oleh Allah pada bacaan-bacaan yang beliau tinggalkan. Suatu senia, iklil, Fatahul Nuriyah, ada semua di situ. Siri rahasia ditinggalkan oleh hadis di situ semua. Dan alhamdulillah kita baca itu. Ada di situ semua, jangan khawatir. Ustaz Hadori ngajar di aliyah ini. Jadi dulu ngaji telat beliau itu. Beliau sudah mulai baru datang sampai 3 kali. Yang ketiga kali dipanggil sama Hadratus Syekh. Arah kader mak telat. Apa order kok telat? Jualan dari kata Hadratus Syekh. Tong kui pon tuker. Insyaallah beda. Tungguin pondok edar. Insyaallah ono. Setelah itu Ustaz, saya berhenti jualan. Saya berangkat ngaji pagi-pagi. Nah cukup ternyata sampai sekarang. Saat Hadori didawi langsung, saya meskipun gak didawi, saya sekarang sedang mengalami. Cukup. Allah tidak akan membiarkan kita yang khidmah kepada kekasihnya, pada walinya. Allah tidak akan membiarkan. Semakin kencang, udahlah jangan tolak-tolak. Adapun jenengan sambil jualan online, monggo silakan. Saya juga kalau pengen mikir saya jualan pada online itu saya pengen saya itu. Oh, posisi tak dulu. Maksud jembatan Suramadu tak kalah. Pengen saya itu. Cuma jualan apa? Saya malah beli sempol ke Ustaz Samuji, beli kebab ke Ustaz Izzuddin. Monggo sampai ikhtiar. Jangan khawatir. Coba lihat secara lahiriah totalitas hikmahnya Ustaz Pujiono. Nyuwun sewu. Bisa punya rumah. Tahu Ustaz Pujiono kan? Nyuwun sewu. Yang difabel dia. Bisa punya rumah gitu. Istrinya diam di rumah masjid gitu saja kan dia. Kalau itu job dulu bertahun-tahun, keren itu luar biasa. Bisa bikin rumah gitu. Iya Ustaz, kau dibangunkan sama Pak Haji Ainul yang punya rumah ini. Itu kan jalarannya, sebabnya, wasilahnya. Pak Haji Ainul nggak mungkin lah tiba-tiba belikan tanah, bikin rumah kalau nggak lihat prestasinya kan. Pasti karena lihat keaktifannya, rajinnya, istiqomahnya. Itu yang dilihat. Di belakangnya ada Hadratus Syekh, digerakkan aktif Pak Haji Ainul. Beli rumah, bisa bikin rumah. Ustaz Samujil beli rumah 350 juta. Ya kan? Dari Sempol. Anak saya yang ketiga itu, yang ada Ustaz di depan, saya lagi korak-korak di rumah. Saya di rumah itu ibu rumah tangga yang baik. Saya nggak bisa cuma masak rawon, yang nggak bisa jujur, karena di Jawa Barat nggak ada rawon. Yang lain, ayo monggo sama saya. Misalnya ada lomba masak gitu, ustazah saya tak daftar. Lagi korak-korak, ya ada ustaz. Siapa deh? Ustaz Sempol, Ustaz Samuji. Monggo jangan ikhtiar, usaha, wajib usaha itu. Saya itu pengen, cuma kan nemu jualan apa sudah dijual semua sama orang. Saya pahami jualan buku jual sembarang kali. Hotel dijual. Don, alhamdulillah ada yang nanya nanti kurang seberapa. Biar yang undang kapok gini. Ini trik. Terus yang terakhir nilai-nilai yang beliau, yang saya tahu nggak bukan? Yang saya tahu. Tentu ini mungkin cuma bisa 2%-nya, 5%-nya. Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Habib
Habib Maula Dawilah Malang. Habib yang dauh ke saya Habib Umar Asegaf Bangil yang suaranya 11-12 dengan saya katanya. Oljono tuh. Terus dua orang itu yang cerita. Habib Thohir juga di 3 kesempatan yang berbeda, waktu yang berbeda, tidak ada siapa-siapa, cuma saya berdua ya. Ternyata apa istilahnya, pantauan apa Habib itu ternyata sama. Ustadz kata beliau. Kunci sukses Yai Asrori yang saya tahu itu 2. Beliau itu istiqomah dan ikhlas. Itu. Dan kami nggak bisa niru beliau. Istiqomah dan ikhlas. Saya akan cerita nanti, tapi jangan itu kan Yai Ustaz. Ma la yudroku jullu la yudroku kullu, kata Syekh Hasyim Asy'ari, coba pendiri NU. Kalau kita tidak bisa melakukan semuanya, ya jangan ditinggal semuanya. Lakukan apa yang kita bisa. Istiqomah beliau itu. Istiqomah beliau itu acara Al-Hikmah dimanapun tidak pernah dimulai jam 7:01, gak pernah. Ayo, Ustaz Latif sering kemana-mana, Ustaz Usman. Kalau acara pagi, hal pagi, mesti dimulai jam 6:60. Jam berapa? Bukan jam 7. Kalau jam 7 itu 7:59 itu masih jam 7. Coba nanti minggu kedua nih, minggu kedua tanggal 17. Minggu kedua Maulid tanggal 17, lah dimulai jam 7:00. Dimanapun pokoknya acara pagi. Acara pagi. Itu hadis itu yang mencontohkan begitu itu. Enggak beliau dahulukan, enggak beliau tulis di sini, enggak ada. Dimulai jam 7 enggak ada. Tapi beliau contohkan. Beliau uswahkan. Sebelum jam 7 beliau sudah di panggung, sudah begini. Luar biasanya ini yang nggak bisa kita tiru. Beliau itu kalau sudah duduk, ya sudah sampai selesai sampai zuhur kakinya nggak berubah. Ya begitu itu. Imam manakib. Kalau kita kan berubah pitung polosono. Samurat. Asam aurat. Silo miring kanan miring kiri sembarang kali, coba bisa tengkurap barang. Beliau udah begini. Dan itu rupanya beliau lakukan sejak beliau mondok di Tertek di Pare itu. Saya ketemu Agusnya, dulu mau sama Habib itu, sekarang jadi pengasuh. Ustaz, Usori itu dulu di sini seperti sekali duduk sudah sampai zuhur ya begitu itu duduknya. Gak ubah sih kakinya sama sekali. Ya itu udah mungkin kita tiru lah, gak bisa lah. Ya paling tidak jangan telatnya misalnya ketika ngajar, karena beliau tidak pernah lebih lewat dari jam 7 kalau hal. Mesti datang sebelumnya. Istiqomahnya. Baru cuma sekali-kalinya yang saya ketahui beliau molor dari jam 7 dan ternyata itu pun karena ada sesuatu. Jadi begini, pengurus pada itu belum ada adiknya, pengurus Toriko Lamongan soan Yai sasi ngajeng acara baiatan teng Lamongan teng mriki tanggal niki beliau kok teng mriki coba musyawarah malih pada pimpinan itu di tanggalnya tetap itu. 2 kali seingat saya beliau menolak hasil rapat. Satu yang kedua rapat kami pondok dulu. Tapi ternyata karena ada sesuatu juga. Pokoknya beliau hasil rapat. Dulu ketika beliau pengasuh pondok beliau tidak pernah intervensi. Rapat Ustaz Nur rapat. Ya wis. Selalu setuju dengan hasil rapat kecuali 2 kali itu. Yang pertama sampai musyawarah mali rapat mali makanya minggu ngajeng berikan mali datang pindah ke mriki Yai ketemu mriki nggih coba sepindah mali musyawarah mali sepindah mali tanggalnya teng niku Selasa soal lagi ini itu nggih tanggal maksudnya Yai Mahmud Yunus niki yang Yai Mahmud Yunus ikut Yai Mahmud Yunus ya. Pada hari H beliau berangkat setelah subuh dari sini biasa berhenti di Multi Sarana Plaza Lamongan Gresik gitu ya, Ramayana kantor Al-Hikmah di sana sampai jam 7:15 sampai jam 7 beliau belum turun. Biasanya sebelum jam 6 seberapa itu sudah berangkat ke Lamongan. Ini sampai jam 7 sampai jam nggak ada yang berani naik, beliau di atas. Siapa yang berani nanya? Jam 7.20-an beliau dari ayo budal yuk dengan penuh tanda tanya. Mereka ikut. Apa yang terjadi sampai di lokasi?
Ternyata Yai Mahmud Yunus meninggal subuh. Rapat pertama gak diterima tempatnya, suruh rapat, geser. Rapat lagi dengan geser. Oh gitu berikut. Ternyata mau diarahkan ke situ sama hadir itu sih. Cuma beliau gak daun niki itu karena beliau mengutamakan musyawarah selama ini. Coba sampai segitunya. Jadi bahasa kasarnya ini bahkan orang mau meninggal tahu beliau ini. Yai Ruki, Yai Muhammad Ruki, Kuala Lumpur. Jadi tobib di sana. Saya sering ke rumahnya dulu di Ampang Park. Imam Susi mandi namanya itu, obati orang. Dulu di Mada Suramadu naik mobil sama saya dari Lampung. Bang Ruki, Bang, abang itu kalau ngobati orang baca apa? Kalau orang sakit, saya tak ada baca-baca Ustaz. Nah terus orang itu gimana? Kalau abang misalnya bagi air, ada orang ada pasien macam mana? Kalau ada orang sakit, saya mejam kata saya Ustaz. Saya membayangkan Hadratuse, kalau Hadratuse senyum berarti sembuh, kalau Hadratuse gak senyum berarti mati. Dan dia itu benar. Sudah almarhum beliau sekarang. Sampai segitunya istiqomah beliau. Istiqomahnya luar biasa. Istiqomah. Kan al-istiqomah itu khairun min alfi karomah kan itu salah satunya. Kalau kita istiqomah bakal lebih bagus daripada kita punya 1000 karomah tapi tidak istiqomah. Istiqomah. Kadang duha, kadang enggak. Saya pahami. Istiqomah. Terus yang berikutnya yang nggak bisa saya baca panjang-panjang, ikhlas. Kalau ini Allah alam lah, Allah. Nah, belajar, yang jelas harus belajar. Salah satu ikhlas yang harus kita pelajari adalah ngapunten. Ini bukan Yai Segoro. Monggo kita sama-sama belajar. Pokoknya khidmah, pokoknya ngajar. Entah jabatannya jadi apa, dilakoni sebisanya, semampunya. Jangan sampai ngapunten sekali lagi bukan Yai Segoro. Jangan sampai bisyara menjadi tujuan akhir kita. Jangan sampai. Monggo kepikiran itu misalnya nunggu awal bulan, monggo manusiawi lah. Kita bukan wali daya kan wali. Saya bukan ngurusin, saya rosid. Gak apa-apa punya pikiran itu gak apa-apa. Alhamdulillah sudah tanggal segini misalnya nunggu itu. Tapi jangan jadi tujuan utama. Di Yasin, di Waqil Fadilah itu Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Kan begitu ya Allah, jangan kau jadikan ilmu dunia sebagai akbar hammina, tujuan terbesar kami dan tujuan sebagai tujuan puncak kami. Jangan. Bis mengalir saja. Mengalir saja. Bismillah. Insya Allah rezeki Allah yang ngatur lewat beliau. Jadi tujuan utama kita belajar ikhlas sebisa yang kita lakukan. Nggak bisa kita seperti beliau, nggak akan pernah bisa. Tapi meskipun 1%, mungkin 0,01%, karena beliau mencontohkan itu, mencontohkan istiqomah, contoh ikhlas, ya kita niru beliau. Mau niru siapa lagi? Itu mungkin bisa dapat saya sampaikan. Tinggal 6 menit tuh ya, saya ingatkan sesuai dengan undangan yang saya kepada saya dan saya bawa. Jangan sampai melanggar kesepakatan. Terima kasih, dan tidak terlalu mengecewakan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata pilihan yang tidak tepat sehingga nyandet di hati jenengan semua. Waktu kami kembalikan, insya Allah Ustaz Rahmanto, insya Allah gak ada yang bertanya. Terima kasih kepada Dr. Abdul Rashid Magister Filsafat. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Ustaz mungkin ada yang bertanya kepada beliau. Udah saya tanya, kok saya tanya. Nyata saya gak apa-apa terhormat. Ada. Jika ada itu, ada yang tanya kemungkinannya 2. Saking pahamnya, kemudian udah paham. Atau saking gak pahamnya. Oh. Saya mau tanya. Mau cari jodoh yang Daripada tidak ada yang tanya, daripada kosong,
Ya mohon maaf sebelumnya yang saya tanyakan bagaimana caranya untuk menguatkan mahabbah kepada beliau, karena terkadang mahabbah kita itu seperti iman, kadang bertambah kadang berkurang. Itu kira-kira apa yang salah dan bagaimana yang harus kita lakukan untuk menata hati kita? Cukup sekian. Loh kok pengajian ini? Pengajian itu. Undangannya lain lagi saat ini. Akibat itu. Kurang 4 menit. Monggo sadar mungkin ada lagi. Saya jawab dulu ya. Betul, jadi jangankan rasa cinta, jangankan mahabbah ya. Apa namanya? Iman saja yazid wa yanqus, kan ya, naik turun. Begini saja jawabannya, singkat padat gitu ya. Keturukon. Gini saja lah. Di ayat Al-Quran, fadkuruni adkurkum, gitu kan ya. Fadkuruni adkurkum. Kata Allah itu, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Kan? Itu oleh para ulama tasawuf, ayat itu di breakdown, ditafsiri gitu ya. Itu juga maksudnya, itu juga berlaku kepada para mursyid, para wali yang kita cintai. Seberapa sering kita ingat beliau-beliau, sesering itulah beliau-beliau ingat kita, gitu ya. Kalau kita lalai, kita lupa, ya beliau pun lalai, beliau lupa. Bahasa kasar begitu lah, bahasa Quran. Satu itu dasarnya. Yang kedua, jadi ingat juga, ingat jawabannya itu. Keywordnya ingat. Yang kedua, man ahabba syai'an fakathura dzikruh. Barang siapa cinta sesuatu, maka selalu disebut-sebut, diceritakan gitu kan. Sampai temannya bosen. Itulah, itu pula pesek sih katanya. Gak ngerti. Pesek urungnya. Saya bosen temannya. Man ahabba syai'an, Ustaz Lapid tersinggung sama itu juga pesek. Makanya saya senang pakai masker, gak seberapa kelihatan pesek. Man ahabba syai'an fakathura dzikruh. Barang siapa cinta sesuatu, maka selalu disebut-sebut. Jadi tidak hanya menyebut namanya, tidak harus ketika kita sedang mengamalkan amaliyahnya seperti yang saya sampaikan tadi, bacaan-bacaannya, sebetulnya kita sedang ingat beliau. Sebetulnya kita sedang ingat, sedang mahabbah kepada beliau. Sesering mungkin ingat beliau itu saja sudah. Karena ada cerita begini, Imam Hanafi ngajak 2 santrinya, mau dites sebetulnya, mau diluluskan, kan belum ada UAS sama dulu, belum ada ujian negara. Diajak jalan keluar masuk kampung kemana, gitu, ke sawah, ke ladang, kemana. Akhirnya sampai di sungai. Dengan santainya ya Hanafi itu berjalan, nggak ada jembatan, berjalan di atas sungai. 2 santrinya ngerem. Iya guruku iso melakukan di guru banyu. Ya Hanafi noleh. Ayo. Toleh. Ya Hanafi kan. Sebut jenengku melakukan. Santri pertama, ya Hanafi. Jalan ke atas. Mantap yakin. Yang kedua, ya Hanafi. Di tengah-tengah dia berpikir begini, nyebut kiaiku. Aku sebelah aku nyebut banyu. Kalau aku nyebut Allah, aku mana aku nyebut Allah. Ya Allah, tenggelam. Balik yang Hanafi disebut. Tak kandani kok. Sopo kon sopo Allah, lewat aku. Paham maksudnya gitu? Masa Ustaz Allah enggak saya nggak kenal saya, kenal. Cuma lo siapa kita ini? Siapa kita ini? Lo mau vaksin lo nggak bisa langsung ke puskesmas. Sudah sosial. Sesering mungkin ingat beliau sesering mungkin.
Saya itu merubah, saya kan punya dua nama, Abdul Rosid sama Rosidi. Punya dua nama saya. Abdul Rosid, buku nikah saya masih Abdul Rosid. Jadi yang Rosidi belum punya buku nikah. Kalau sampai istri saya tahu ya. Nah, Halimah istri saya namanya pasaran itu. Halimah sudah 2 ekor. Pasaran namanya. Perubahan tanggal lahir dan perubahan nama untuk paspor. Saya mau ke Singapura berangkat hari Jumat, Sabtunya ada Munas Halimah di sana. Gak jadi-jadi. Sudah apa sembarang kali. Padahal tinggal ambil. Terakhir saya dibilangin katanya, Pak Ustadz kalau saya pakai begini, dulu ada saudara Sidogiri 3 bulan jadinya. Waduh, padahal itu hari Selasa sudah. Jadi saya tanya lewat aplikasi, belum jadi terakhir hari Rabu saya tak berangkat. Bismillah, kalau sudah jadi saya berangkat, kalau nggak jadi sudah tak kirim. Nah, mau Munas pergantian pengurus Halimah sana. Nah, saya bilang maaf belum jadi paspornya sudah. Berangkat ke Wisma. Saya ingat sama pengajian Hadratul Syekh, sama soanan beliau, suruh ingat guru, pokoknya begitulah judulnya begitu. Habib Thohir itu mau jualan mobilnya Kijang gitu, katanya Kijang kapsul katanya. Matul Hadratul Syekh, Yai saya mau jualan mobil, tapi tak laku Habib. Nah, Yai ceritanya dari Habib Thohir. Saya itu tahu kok sebetulnya mobilnya Habib Thohir, Habib itu sudah ganti mobil, sudah beli yang baru. Cuma yang lama gak laku-laku. Ya, mau dibohongin. Anu saja Habib baca, ya payu, nanti malam Habib. Besok pagi habis subuh ada yang nawar. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad, 9 orang berangkat umroh. Dan berangkat ke Jakarta, tiket sudah pegang, visa belum keluar. Malam-malam jam 10-an ada orang dari travel, Yai ini sudah jadi visanya Yai, tapi baru 8. Loh, biasanya siapa? Atas nama Sayyid Abdullah Al-Haddad. Habib baru semua belum jadi visanya. Jam 10 malam besok terbang. Yai karomah jenengan Yai keluarkan sekali Yai. Karomah jenengan Yai. Kemudian jenengan lubet kamar udah apa Yai? Ya visa. Jam 3 malam ada yang ketuk pintu kamar hotel, tok Habib ini visanya. Jangan bayangkan siapa yang nyetempel malam-malam di kantor. Bukan stempel yang tempelan visa itu. Tas tempelan putih itu kan. Saya Ustaz Usman berangkat dari sini. Insya Allah saya khusus hafal. Sambil sini sepeda motoran di imigrasi lama Waru pas turunan itu keluar mana itu keluar Bung Rasid ada over begitu di ujungnya sebelah kanan. Sudah selesai saya baca, belum nyampe putar balik di sana kan. Di mana itu yang mau ke Juanda itu belum saya baca lagi di sini. Oh ingat cerita Hadratul Syekh. Ya paspor. Betul saya paspor. Sampai di situ. Pak sudah jadi Pak? Belum Ustaz. Lupa tolong dilihat sekali lagi Pak, sekali lagi saja Pak tolong dilihat. Sudah sekali lagi tolong Pak. Ustaz jadi paspor ini. Ini apa namanya? Mantap, yakin, mahabbah, ingat jadinya. Agar mahabbah kita, agar cinta kita naik terus gitu ya. Adapun turun manusiawi, basyariah. Karena kita memang kan manusia naik turun. Kalau naik terus ya malaikat, di bawah terus ya setan, iblis. Kalau manusia kan memang begini, fluktuatif. Sering ingat beliau, kapanpun, dimanapun. Saya itu beberapa kali menemani, mungkin salah ini, menemani orang-orang yang sakaratul maut. Misalnya saya menyebut Allah, ingat Hadratul Syekh, ingat Hadratul Syekh. Itu yang saya sampaikan. Kalau kan mau mengingat Allah bagaimana kita agak kenal, ya kan? Kalau bisa ngomong lewati saja Allah begitu. Mengingat Allah apanya? Yang kita agak tahu kok, agak kenal kok. Gak ma'rifat. Ingat jasadnya yang gak boleh, malah kita harus baca syahadat.
ingat hadratus saya, ingat hadratus saya. Kan gitu. Karena memang beliau pasti setiap orang pecinta beliau mau meninggal, beliau pasti ada di sebelah kita. Pasti itu, mendampingi kita. Pasti. Habis riwayat Abi Umamah Al-Bahili, bukan cuma itu, bahkan ketika seseorang pecinta para wali meninggal di alam kubur sebelum malaikat Munkar Nakir datang, wali tersebut akan mendampingi kita. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Hadis riwayat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala. Sampai sebegitunya cinta dia kepada kita. Sudah Ustaz? Sudah lewat punya Ustaz. Sebetulnya saya ke sana tujuan. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan untuk kemajuan MI Al-Fitr ke depan. Dan semoga bisa menambah kecintaan kita kepada Hadratus Syekh Muhammad Haji Ahmad Asrorul Al-Isafi radhiyallahu anhu. Dan untuk penutup, mohon kepada Ustaz Abdul Latif, Magister Pendidikan Islam untuk kepada beliau kami persilakan. Ini perintah dari saya. Awas Pak Malik. Ingat nih. Kita tamat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ta'ala wa ta'ala ya Allah min ibadika as-salihin. Min ibadika as-salihin, min ibadika as-salihin. المصلحين الفالحين المفلحين التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين غانمين مقبولين سالمين واختم لنا ولهم يا الله بالسعادة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة معاني لشفاعة ربنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.